Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Para alim, para ulama, para allamah, para kiai, terkhusus kepada al-akh saudaraku tretan badan kaulah Ustadz Baharuddin apa? Bahiruddin beserta seluruh pengurus atau takmir Masjid Nurul Huda Kampung Kapitan, anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, saudara saya Bapak Supratman yang tidak pernah ditinggalkan sama Suprapto. Ini baru 2 orang, Pak. Kalau 2 orang itu namanya Upin Ipin, tapi kalau tambah lagi 1 nanti Power Rangers ini. Kemana-mana ini saya suka tertukar ini, Pak. Tapi itulah, Ibu sehat semuanya. Mudah-mudahan jadi orang kaya raya. Baru itis amin kabeh ya. Ibu-ibu kapitan, mudah-mudahan sedekah ibu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya ibu di tempat yang mulia ini menjadi saksi ibu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang sudah bersusah payah, entah yang jadi panitia yang masak di rumah masing-masing dengan tujuan li'ihya'is sunnah atau menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga di saat itu pula Allah menghidupkan hati kita masing-masing. Sebagaimana biasanya sudah 3 kali saya hadir di masjid ini, dan saya sangat faham bahwa yang hadir ini kan insya Allah saudara seiman, saudara seagama, saudara seaqidah, walaupun mungkin bahasa dan budaya kita beda-beda. Ada yang dari Jawa Timuran, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, ada yang asli Pontianak. Maka sebagai bentuk penghormatan saya kepada Anda semuanya, izinkan saya nanti ceramah tak campur-campur mawon, Pak. Kathah tiang Jawi nggih. Kathah. Saya Madura paham, Bu. Mengocak kathah apa kata aja. Banyak. Oh ya, banyak. Hari ini kalau bicara capek, saya bisa harus paham. Insya Allah ibu juga capek. Karena tadi insya Allah sebelum sholat zuhur sebagian ibu-ibu sudah berkumpul di masjid ini. Kalau bicara waktu, insya Allah waktu Bapak banyak tersita. Tetapi karena rasa satu tujuan, dengan satu niat untuk menggembirakan hati karena rasa cinta kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesulit apapun ibu dan bapak hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Masjid Nurul Huda kelak di yaumil qiyamah
menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersama-sama hadir atas undangan panitia, walaupun sesungguhnya bukan panitia yang mengundang kita, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengundang kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para sedulur sedanten ingkang kula mulyakaken, walaupun nama beliau berdua ini Suprapto, Supratman ini Jawa sekali Pak, tapi ternyata beliau ini orang Madura. Ada yang namanya seperti Madura malah Jawa Pak, tapi itulah Indonesia. Betapa hebatnya Allah menjadikan kita sebagai Muslim Indonesia, walaupun kita bisa berbeda dalam hal apapun, tetapi ketika kita diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada saat itulah kita bersaudara. Yang Melayu silakan hidup dengan budaya Melayunya, jaga budaya Melayunya. Sebagai Bugis, jaga Melayu, jaga Bugisnya. Madura, jaga Madurana. Yang jadi Jawa, jaga budaya Jawanya. Apapun Anda hari ini, tetapi ketika kita mengucapkan kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dipersaudarakan oleh Allah. Kita tidak dipersaudarakan karena nasab kita. Kita tidak dipersaudarakan karena datuk nenek moyang kita yang sama, tetapi kita dipersaudarakan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara capek, saya yakin ibu juga capek. Karena mohon izin sahabat-sahabat dan teman-teman panitia, mulai dari subuh subuh tadi saya sudah ada kegiatan. Selepas subuh saya dijemput jam 6 ke mana tadi di seberang itu. Ini kenapa ini? Pola Surambu Pak. Habis dari mana tadi itu? Hah? Batasan ke sini. Habis dari sini saya harus pulang ke Siantan. Sekira jam 5 saya sudah harus di Siantan, walaupun sebentar saya harus tausiah. Dan nanti malam saya harus ada di mana? Purnama, Jalan Purnama. Insya Allah sampai akhir Desember, hampir setiap hari saya muter masuk Prapto. Kalau bicara capek, manusianya capek. Tetapi ada yang membuat saya tidak capek. Rasa cinta. Ibu pernah jatuh cinta? Ini yang dekat saja, yang dekat. Yang dekat. Nggih. Sing dekat mawon nggih. Ustaz. Ismukum Karim, saya lupa namanya. Jagile kade Ustaz. Yang kita tanya Agil. Namanya siapa? Siapa lupa? Ustaz Madrianto. Ustaz pernah jatuh cinta? Siapa perempuan itu? Maksudnya? Istri yang keberapa? Yang pertama. Masya Allah. Enggak ada lagi? Hah? Serius? Sehidup semati? Enjang sapa? Percaya mboten Pak? Percaya mboten? Mboten percaya kula. Dan enggak penting percaya sama beliau Pak. Makanya tadi yang ngaji itu menyebutkan ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bisa jadi contoh utama dan mutlak tidak bisa diganggu gugat bagi orang beriman itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apapun yang bisa dijadikan panutan ya Rasulullah. Dalam hal ibadah ya Rasulullah. Dalam kehidupan amal salih ya Rasulullah. Dalam hal muamalah ya Rasulullah. Dalam kehidupan muasyarah sosial masyarakat ya Rasulullah. Bicara soal akhlak, etika Rasulullah. Sebagai suami contohnya ya Rasulullah. Makanya Pak, kenapa kita setiap tahun itu bermaulid?
Terserah di luaran ada yang itu nggak begini, itu terserah. Karena cinta itu tidak pernah membutuhkan dalil. Coba, cinta butuh dalil? Cinta butuh dalil? Ibu kan cinta nih sama suami, serius. Sampian cinta ke laki sampian. Serius cinta. Cinta itu harus dibuktikan. Seandainya, ini kan baru seandainya Pak, Bu nggih, Bu, ini baru seandainya. Mending suami mati duluan apa ibu? Hah? Miring gini apa aja kan? Apalagi nasoro mati kado kok. Udah, Ustadz Bahir sajalah. Nggak usah jauh-jauh. Ustadz Bahir, sampean nggak boleh bohong, niki masjid loh. Saksinya malaikat. Jujur ya. Jujur sampean. Kan sampean panitia nih. Kalau boleh milih, mending istri yang mati duluan apa sampean? Saya serahkan kepada Allah itu. Benih dia aja kan takut ke bini nih bener dia. Lo nggak ada kepastian jawabanmu loh Mas Supratman, anggota Dewan baru ini. Mending sampean apa istri yang mati duluan? Mana ada mati sama-sama Mas. Baru berapa bulan anggota Dewan lah ketahuan lah Pak. Ini boleh mati sama-sama Pak. Ada tetangga saya itu Pak. Serius Mas Suprapto. Ada yang nanya, Pak Kiai, kalau saya nanti mati masuk surga, dan istri saya juga mati masuk surga, pertanyaannya satu Pak Kiai, apakah saya dengan istri saya satu rumah? Ya saya jawab iya Pak. Karena jawaban Allah dalam Quran, orang yang beriman kepada Allah, mati dalam keadaan iman kepada Allah, nanti akan bersama siapa? Para orang-orang salih. Dan istri sampean kan orang solihah, yang mestinya sampean mesti ngumpul sama istri sampean. Aduh, dia jawab lagi nah. Tak mampu lah Pak Kiai. Lo kok bisa? Wong di dunia aja susah Pak Kiai, apalagi ketemu di akhirat itu. Makanya Bu, Ibu, ya udah saya doakan Ibu mudah-mudahan panjang usia, sepanjang-panjangnya. Ya, kalau sampai usianya 300 tahun masalah enggak? Masalah Pak. Orang lemah TKB ke odi ketibi. Sepe alam. Ditanya kakek kompo ya siapa? Jual 100 tahun Pak. Pitong toronan Pak. Jadi munadua ke Allah. Jadi kalau berdoa marang Gusti Allah niku, kalau berdoa kepada Allah jangan minta usia sepanjang-panjangnya Pak. Susah nanti Pak. Berdoa kepada Allah itu umur yang barokah. Karena itu adalah ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata kula sampean kinto, udah tak campur saja Pak. Sampean paham? Paham ya? Ya insyaallah paham. Kula sampean penika Bu. Sehadir nang kinto nek atretan saja. Paham Bu? Madura atretan ben Jebeh, Jebeh atretan ben Sunda, Sunda atretan ben Banjar, Banjar atretan ben Melaju, Melaju atretan ben Bugis, Bugis atretan ben Dayak. Atretan dari apa? Mohon pada iman ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun tidak beriman kepada Allah, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Tidak bersaudara dalam kemanusiaan, bersaudara dalam kebangsaan. Nih, panitianya bikin tema panjang sekali ini. Nih, apa nih? Siapa yang buat nih? Ini Mas Suprapto namanya. Aduh buruk ada. Nih. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Tidak mudah Pak, mempersaudarakan sesuatu itu, mempersaudarakan seseorang itu tidak gampang Pak.
Kita ini jelas-jelas satu iman kok. Allah kita sama, Nabi kita sama, Al-Quran kita sama, salat kita sama, arah dalam menyembah. Bahasa yang kita pergunakan dalam salat sama. Tapi bisakah kita bersama-sama? Belum tentu. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang nggak penting-penting amat diperdebatkan hari ini. Paham? Paham, Bu? Gimana paham cukup? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Pon. Enggak paham. Saya itu, Pak. Saya ini pengurus NU, Pak. Pengurus Nahdlatul Ulama wilayah. Ya kalau zaman dulu kan ada saudara-saudara kita yang Muhammadiyah. Ya sampai hari ini masih terus ada. Kadang-kadang kita salat. Kadang-kadang kita salat yang satu kunut, yang satu mboten kunut. Kemudian itu kan sulit untuk dipersatukan. Ada yang lebih unik lagi. Masuk mau salat mundur. Mak mundur, Cong. Masjidnya Bugis nih. Yang Bugis juga gitu. Kok mundur, Pak? Masjid Madura katanya. Enggak ada Masjid Madura, Pak. Enggak ada Masjid Bugis. Enggak ada masjidnya Jawa. Enggak ada masjidnya Sunda, tapi itu adalah milik umat Islam. Betul, Mas? Kalau hal-hal biasa makanya di sini nih. Ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesama orang-orang yang beriman kepada Allah, hakikinya dia adalah bersaudara. Kita hari ini memperingati Maulid, entah itu Maulid mau dibilang Maulud ya sama saja. Maulid itu artinya saat kelahiran, ya Maulud itu artinya sosok yang dilahirkan. Insya Allah maknanya mboten jauh itu, Pak. Nah sekarang hari ini nih kita ngumpul nih. Apolong guluban sampian, dan nanti kan ada baca doa Maulid itu. Ada doa Maulid yang sering kita baca. Mali habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabiyil mukarram. Tidak ada kekasih yang paling aku cintai, tidak ada kekasih yang paling aku rindukan, tidak ada kekasih yang selalu ada dalam hati dan bayanganku selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairir rasulin nabiyil mukarram. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya Rasul yang Allah utus di antara manusia yang lain. Setelah Nabi yang lain, lahir Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah Muhammad, tidak lagi ada turun Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah Muhammad. Al-Mukarram, manusia yang paling mulia di sisi hambanya, di sisi malaikat, dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di ujungnya nanti itu kan ada kalimat yang sama, ada kalimat di qasidahnya itu, arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Nah ini cocok untuk sampean, Pak Supratman. Itu salah satu doa pengharapan. Arju syafa'ata min Muhammad. Ya Allah, saya hanya berharap syafaat terindah, syafaat teragung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu artakibul muharram, jika suatu hari aku terjatuh kepada perbuatan haram. Makanya sore ini saya datang kemari bukan mau ngajarin sampean, saya cuma sekedar mengingatkan. Kalau yang ngajarin banyak, ada Ustadz Bahir, ada Ustadz Ismail Marzuki, ada Ustadz Yanto,
Ada Ustadz Suprapto, banyak ustadz-ustadz di sini, banyak santri-santri di sini, Pak. Saya ini kemari cuma sekedar mengingatkan saja. Terutama ada tretan-tretan badan kau, saya Madura. Kan banyak Madura kan tuh, thank you. Nek kepetong 10%, belum 10% Madura pada. Supaya jekul ban sampean aja hubungan apa? Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang didasari iman kepada Allah. Saya nomor 2. Apa boleh? Wataniyah dan basyariyah. Wataniyah itu apa? Kebangsaan. Bangsa Indonesia ini tidak berdiri tiba-tiba, Pak. Ini barokah perjuangan para ngalim ulama, Pak. Barokah perjuangan para kiai, para ustaz, pondok pesantren, para pejuang-pejuang kemerdekaan yang syahid, yang wafat, yang gugur di medan perang untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Dan itu bukan perkara mudah. Maka menjaga kebersamaan di bangsa ini menjadi penting, Pak. Menjaga negara Indonesia sebagai tanah yang sangat baik bagi umat Islam. Serius, Pak. Gini. Saya ini kalau diundang ceramah di negara orang itu, waktunya terbatas, tempatnya terbatas. Bahkan sound sistemnya nggak boleh kedengaran di luar. Mau Indonesia, Pak. Pengajian di Indonesia terserah waktu Nabi boy. Dan kadang jalan itu top, Pak. Bi marga pada pengajian. Damai orang Indonesia. Damai. Coba di negara orang, sambian bikin pengajian, kalau di masjid ya di masjid. Sound sistemnya nggak boleh kedengaran keluar, Pak. Waktunya dibatasi, materinya juga dibatasi. Nah, Indonesia ini terserah sampean. Yang penting nggak ngajak kepada keburukan. Maka persaudaraan kebangsaan itu penting, Pak. Yang ketiga, ini yang berat ini, basyariyah, kemanusiaan. Bu, ibu, nanti gawe tak mampu. Bu, kalau tetangganya baik, ibu berbuat baik tidak? Itu pasti bisa. Tapi kalau tetangga ibu jahat, apakah ibu jahat? Naik engkau. Sik toh kang saya jawab. Bu, nih yang sebelah kiri, Mon tetanggen. Nah, amoso ke sampean. Nih, tetangga amoso ke sampean. Boleh senapa bi sampean? Berbuat baik. Tetangga baik, ibu baik, itu biasa. Tapi bisakah ibu berbuat baik kepada tetangga yang jahat? Bisa? Maka bisa. Udahlah bapak-bapak, payah urusan bu ibu, Pak. Pak mari, Pak. Mon beda orang becek. Kalau ada orang baik sama bapak baik nggak? Baik. Misal, Pak Suprapto, Pak Supratman. Pak Supratman ini kan orang baik, Pak. Baik ini. Jalan aja dibangunin, Pak. Kian benih pesena Pak Supratman, Pak. Kena bangun lagi. Tapi kan baik, Pak. Dobra bangun apa boleh, Pak? Kibada, Pak. Hari masjid kita mari, Pak. Masjid kan belum selesai ya? Belum. Sampai nyiapin berapa, Pak? Coba lihat deh, iya, Pak. Pejelas roh. Jadi saya nyaman umum lagi para jamaah sekalian. Ini ada anggota DPR kita sudah menyiapkan anggaran 50 juta. Beda, Pak. Pesan siapa kan dulu, Pak. Ada pejelas kan lu, Pak. Yang berat ini nih, Pak. Ukhuwah basyariyah, kemanusiaan. Saya bertetangga dengan non muslim. Kalau ibu sering nonton ceramah saya tentang Aliong, itu tetangga saya asli, Pak. Sebelah kiri rumah saya.
Aliong itu orang Konghucu. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, mungkin nanti saya pulang dia pasti udah nunggu di depan rumah. Apa yang ditunggu? Leole. Tahu leole? Besek nih dulu Pak. Berkat. Berkat mau lodan tunggu bi aliong Pak. Dia gue tanya, Yong, ngapain kamu senang dengan berkat ini muludan nih Yong? Pertama apa Haji? Enak. Kedua, ini sudah didoakan orang baik. Aliong tahu kalau yang doa itu orang baik Pak. Kenapa Aliong tahu kalau ini orang baik? Karena orang yang baca doa itu kan ada di masjid, Kalau orang sudah masuk masjid berarti dia punya hati baik, betul? Kalau orang itu sudah masuk masjid pasti orang baik. Keluar dari masjid masalah. Kok bisa? Sandalnya banyak yang hilang. Beda Bu, ambo elang sandal. Menyapa. Kula mon ngibe sandal Pak, ngibe sebab coba Pak. Encel bina kana, are sandal abah baru ria kok. Yang berat ini Bu, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan kemanusiaan. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai di Madinah, ada seorang Yahudi yang bernama Mukhayrik. Insyaallah para ulama tarikh selalu menjelaskan itu. Ada orang Yahudi namanya Mukhayrik. Mukhayrik ini Pak, walaupun dia Yahudi tapi senang sama Nabi. Akhirnya ketika terjadi perang Madinah, terjadi perang di Madinah, Mukhayrik ini berperang bersama Nabi. Padahal dia belum masuk Islam dan tidak masuk Islam. Apa kata Rasulullah kepada Mukhayrik? Ya Mukhayrik, Anda ini kan Yahudi. Kenapa Anda suka dan mau berperang bersama kami umat Islam? Jawaban Mukhayrik gampang. Ya Muhammad, walaupun aku tidak masuk Islam, tapi saya tahu engkau itu adalah orang baik dan engkau adalah nabi yang terakhir sebagaimana yang pernah saya baca di dalam Taurat. Oleh karenanya Muhammad, karena engkau orang baik, maka pantas diri saya ini membersamaimu dalam kebaikan. Sebelum Mukhayrik wafat, sebelum Mukhayrik ini gugur di medan perang, Mukhayrik berpesan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau seandainya aku mati dalam peperangan suatu hari nanti, kalau aku mati dalam peperangan ini ya Muhammad, sebagian dari hartaku aku serahkan kepadamu ya Muhammad. Kenapa? Karena kamu orang baik. Itu Mukhayrik orang Yahudi. Maka ketika Mukhayrik itu gugur di medan perang, sebagian hartanya diserahkan kepada Nabi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi, harta dari Mukhayrik inilah modal pertama yang dipakai oleh Rasulullah untuk Baitul Mal. Modal pertama untuk membangun Baitul Mal di Madinah oleh Nabi, modalnya dari orang Yahudi, teman Nabi. Ini kan kadang-kadang gue ban sampean entara otang koncena. Oleh 3 tahun tak majer. Minta majer, masya Allah yang kapter juga kok. Beda Pak. Sekemer ya. Enggak boleh Pak. Karena Nabi pernah menggadaikan baju perang hanya untuk menerima 2 sok kurma dan Nabi membayarnya Pak. Ini pelajaran untuk kita umat Islam. Mon aotang ke non muslim bejar. Apa nak boleh aotang ke saliman salimin salidin. Itu li bejar. Makanya selamat mon andi otang mati tak selamat Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sebentar lagi masuk waktu sholat asar. Ini mau dilanjutin atau pulang Pak?
Ya mau saya jawab Bu Ibu kok batako Pak. Bu Ibu, kalau bangun pagi doa apa yang Ibu panjatkan kepada Allah? Bangun pagi apa yang Ibu panjatkan kepada Allah? Minta apa sampean mun baru jaga? Minta apa? Minta apa? Minta PC. Kini bisa beri sampean. Makanya Islam ini agama yang sangat indah Pak. Hal paling kecil saja di dalam Islam ada tata caranya Pak. Jangankan masalah ibadah, jangankan masalah amal soleh, sampean masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, makan ada doanya, selepas makan ada doanya. Itu hal mudah. Hal paling mudah di dalam Islam itu diatur. Kenapa di dalam Islam itu hal-hal remeh itu diatur? Agar senantiasa punya keterikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi aneh rasanya jika seorang muslim merasa tidak senang dengan adanya maulid. Kalau tidak ada maulidun Nabi, tidak ada kelahiran Rasulullah, wahyu tidak turun. Wahyu tidak turun, Islam tidak ada. Islam tidak ada, Al-Quran tidak ada. Al-Quran tidak ada, hukum tidak ada. Hukum tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada halal, tidak ada haram, maka hukum manusia itu rusak. Maka ketika Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun terjadi perbedaan di antara para ulama tarikh, ada yang mengatakan Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan tanggal 8 Rabiul Awal, tapi yang muktamad tanggal 12 Rabiul Awal. Masalah perbedaan itu bukan hal penting. Yang mau saya ingatkan adalah begini Bu, kuleben sampean penikah umur tak kira abid. Beberapa bulan yang lalu kita masih sempat duduk bersama dengan Allah yarham kepala desa kita. Di salah satu pengajian malam-malam saya masih sempat guyon sama beliau di rumah sampean ya, compon sampean ki beda Pak Kelebun guys. Senapa bulan makin? Masa setahun Pak? Sudah Pak Komor Kelebun oleh 2 bulan nih. Kita fatihahkan dulu Pak. Walau bagaimanapun juga dia adalah saudara terbaik kita, yang pernah memimpin desa ini sebaik mungkin. Semoga amal solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maafkan segala dosa dan kekeliruannya. Allah angkat derajatnya di sisi Allah dan dipertemukan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Kelebun itu saya lupa Pak. Bapak Samsuri ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah merahmati beliau di dalam kuburnya. Amin. Jadi cerita almarhum, beberapa bulan lalu kita masih duduk bersama dengan beliau, doa bersama, maulidan bersama. Tapi hari ini beliau sudah pulang ke rahmatullah. Pertanyaannya, kapan giliran kita? Yuk, siapa umurnya yang paling banyak? Di masjid ini umurnya paling banyak siapa? Loh, panjenengan Pak Ustaz. Umur panjenengan pinten? 72. Masya Allah. Maksudnya lahir tahun 72. Umurnya 72. Waduh, udah offside rupanya beliau ini. Entongin aku aja. Guyon 72 nggih. Masya Allah, pitung dosa Pak. Lah Ustaz Bahir 60 ada ya? 60 ada umur? Belum? Berapa? Oh masa 55? Oh masih lucu-lucunya ini. Nggak nguatin beliau. Lagi lucu-lucu. Oh kita seumuran ya?
Oh iya, seumuran. Mohon maaf Bu, saya jenggot yang putih ini bukan karena tua, bukan Bu. Ini lagi musim nih Bu. Sebentar lagi panen ini. Maksudnya sekejap kita abid Bu. Lah gitu lah Pak. Kita mendoakan beliau hari ini, besok giliran kita didoakan orang. Beliau sudah wafat duluan, tinggal kita nyusul. Sebelum nyusul, ini bukan masalah mati Pak, ini persiapan menghadapi mati. Ini kita sedang membangun surga pelan-pelan. Kita sedang berharap limpahan rahmat dari Allah dan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara berbuat baik itu kan tidak mudah Pak. Sederhana saja. Panitia maulid ini kan tiap tahun Ustadz Bahir ya. Tiap tahun diadakan di tempat ini, di masjid yang mulia ini. Tiap tahun. Sesungguhnya kita ini sedang menunggu waktu kepulangan. Nomor antri sudah ada, tiketnya sudah dipersiapkan, tinggal nunggu pilot kapan jemputnya. Size tuh Pak, leres gitu. Nggak bisa mungkir Pak, tiket ibu sudah siap. Makanya ibu tadi bilang, mending suami duluan Pak Kiai, tidak masalah. Kenapa ibu bilang begitu? Karena doa suami ibu juga begitu. Ya Allah, mending saya mati duluan ya Allah. Hidup dengan istri saya sudah tak tahan ya Allah. Kan begitu. Ya kan mending mati kado ibu. Lah manusia itu kan kadang-kadang yang dilupakan itu. Saya cuma mengingatkan kepada adik saya, Adinda Supratman, jabatanmu pergunakan sebaik-baiknya. Ini amanah dari Allah. Ini kepercayaan umat. Kalau sampean pergunakan jabatanmu itu sebaik-baik mungkin, sejujur dan seadil mungkin, maka Allah pasti akan menolongmu. Tapi kalau jabatan yang engkau pegang hari ini tidak kau pergunakan kebaikan di jalan Allah, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah menolongmu. Apapun yang dipakai hari ini nih, saya pakai baju ini, pakai jas, pakai sarung, ini nanti harus saya kembalikan kepada Allah. Wajah yang cantik rupawan, yang setiap habis tidur selalu dilihat ke kaca, kelihatan bintik sedikit, ya Allah, sudah penuh andini. Iya, waktumu berjalan, hidupmu terus, tapi ingat, ada masa pemberhentian. Maka di hari yang mulia ini, saya cuma mengingatkan pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka nanti dalam di dalam kitab Mu'jam Imam Tabarani, kemudian di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, dan hadis ini didengarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah mendengar langsung dari Jibril alaihi salatu wassalam. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah sesenangmu, tapi ingat ya Muhammad, bahwa engkau pasti akan wafat ya Muhammad. Nasihat ini kalau dikembalikan kepada kita, cuma nggak ngomong gini saja. Ustadz Bahiruddin, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesenang dan sesukamu Ustadz Bahir. Mau baik, mau buruk, mau lurus, mau bengkok, mau turunan, mau tikungan, mau tanjakan, jalani hidupmu. Tapi ingat, engkau pasti akan mati. Aduh, macam cengang kapi Pak. Pada makai gula Pak. Saya takut gula. Gula pernah macam talqin maghrib. Karena kita kaum Nahdliyin itu kalau orang meninggal kan dibacakan talqin. Seumur-umur belum pernah saya bacakan talqin mayat itu dalam keadaan takut sendiri Pak. Mayat yang kita tunggu itu telat. Maghrib baru datang. Mau kita tunda,
hujan. Abali ikomah kayak. Lanjut saja ya, gak usah lama-lama dari ini. Pas mau dimasukin kubur, tiba-tiba petir turun Pak, jedor, hujan deras, azan maghrib pas berkumandang. Seumur-umur saya bacakan talqin baru hari itu saya paling takut Pak. Perasaan saya kok saya juga mau disiksa ini. Saya colek abang saya, Kak Tuan, engkau minta kok Kak Tuan, padeng kok Ci, ada yang kok mundur ke budi, mon masuk demang Korea, kaki tak bisa nolongi sengkok, takut saya luar biasa Bu. Padahal belum pernah saya baca talqin takut. Tapi kemudian saya ingat Isma Syi'ta, hidup sesukamu, Bu, Ibu, mompong ki bisa celeper lepet celeper, du malam tak bisa. Aduh, mau tetangga salah kapi mau tetangga. Du ya apa jesu? Encang siapa tuh? Cengkok tahu, eko. Padahal mulainya sholawatan. Yang diomongin ustadz yang barusan ceramah, jadi ngaki lagi. Aja ustadz Zen Musin, tahu kok su? Selepas ceramah nanti saya pulang ke rumah, habis saya diomongin sama ibu-ibu. Minta ustadz ceng lepas ada magi bentang bini ngaji lagi ya. Ingat kata Jibril, Isma Syi'ta, hidup sesenangmu terserah. Tapi ingat kau pasti mati. Yang kedua, nah ini yang berat ini. Ihbib atau wahbib man atau ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apapun yang ingin kau cintai, tetapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Pilihannya cuma dua, Ustadz Yanto. Apakah Ustadz Yanto yang meninggalkan istri atau istri yang akan meninggalkan Ustadz Yanto? Pilih mana itu? Ustadz meninggalkan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Oh, soro mateka ada dia. Oh, jujur gelum biar Ustaz. Lagi mulai tokar ya. Terserah. Adinda Supratman, cintai jabatan, cintai. Cintai mobilmu, cintai saja. Mas Suprapto, cintai kebunmu. Yang ngerasa punya walet, ya kamu bos walet tuh. Saya rongku, Pak Masera. Bos walet nih. Pak Badri, tanya akibiku lagi, berdua walet sih, terkep kiai. Cintai apa yang kamu punya, kata Rasulullah. Tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengan itu. Istri yang cantik rupawan, istri yang sangat engkau sayangi, yang kau cintai, yang kau puja-puji setiap saat, setiap waktu, dia pasti atau kau tinggalkan. Enggak usah cinta-cinta amat. Bu, oh Bu, catokar lagi mulai nih. Sampian nggak usah cinta-cinta amat sama suamimu itu. Istri Pak Suprapto ada? Mana orang? Tokar lagi mulai terserah. Saya cuma nyampaikan hukum saja. Istri Mas Suprapto, ya cinta sama suamimu ya biasa aja kali. Tapi nggak usah mati-matian. Engkau mati duluan, tahlil cuma 1 minggu. Habis itu, ya Allah sayang, dadah. Ada itinaki kapki. Jabatan dewan 5 tahun. Bisa nambah 5 tahun. Kalau Allah bilang selesai, Supratman, selesai. Yang punya harta, yang jutawan paling besar, hartanya tidak terhitung saking banyaknya, kata Allah, berhenti sampai di situ. Selesai, miskin dia. Gak ada urusan. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan, mau baik-baik, mau buruk-buruk, nggak ada urusan. Allah tidak akan peduli dengan keburukanmu, karena Allah tidak akan turun derajatnya gara-gara engkau tidak nyembah Allah. Derajat Allah tidak akan naik gara-gara kita meminta kepada Allah, enggak.
Karena Allah tidak bergantung kepada makhluk, makhluk yang bergantung kepada Allah. Yang sholat ambil sendiri pahalanya, yang ninggalin sholat monggo, yang mau ibadah monggo, yang nggak mau ya monggo. Nggak ada urusan bagi Allah, Pak. Yang nomor 4, wa'alam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah ya Rasulullah Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ditentukan oleh sujudnya kepada Allah di tengah malam hari. Orang yang senang sujud kepada Allah malam-malam jam 3 ambil air wudhu, dia hanya ingin menghadap kepada Allah, mengakui kesalahannya. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak berdosa, Pak. Tidak ada di dunia ini makhluk yang tidak memiliki kesalahan kepada Allah. Allah lebih cinta kepada hambanya yang berdosa, yang segera taubat kepada Allah, dibandingkan orang baik tapi ngerasa paling baik. Ada orang soleh itu hebat, Pak, tapi ketika menganggap dirinya paling soleh itu masalah, Pak. Ada orang alim itu hebat, tapi ketika merasa dirinya paling alim itu masalah. Kenapa? Mohon izin, mohon maaf, mungkin kalimat saya kurang baik, kalam saya kurang manfaat. Iblis itu kurang alim gimana, Pak? Iblis itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang pintar, alim dan cerdas. Kalau bicara Al-Quran, semua Al-Quran diketahui oleh iblis. Bahkan ketika Al-Quran akan diturunkan, iblis juga paham. Kehidupan Nabi, iblis tahu. Sebeluk-beluk Nabi, iblis tahu. Allah yang tidak suka kepada iblis apa? Aba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Kena sombong. Kenapa sombong? Ngerasa paling baik, ngerasa paling hebat, ngerasa paling segalanya. Itulah kemudian Allah melaknat iblis. Maka dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa iblis itu pernah 4 kali menangis. Inna iblisa rannah arba'a rannatin. Iblis itu pernah menangis 4 kali. Pertama, hina lu'ina. Ketika iblis itu dilaknat oleh Allah, iblis menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Iblis itu dulu ibaratnya idola di antara malaikat yang lain. Iblis itu dipuji, paling gagah, paling cemerlang, paling pinter, paling jenius di antara makhluk pada saat itu. Tapi ketika Allah melaknat dirinya, dia menjadi paling hina di antara makhluk. Yang kedua, wahina uhbitah. Ketika Allah mengusir iblis dari surga, dia menangis kepada Allah, menyesal tapi tidak bertaubat. Yang ketiga, hina wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu menangis yang ketiga kapan? Ketika lahirnya Nabi mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wahina unzila surat al-Fatihah. Ketika Allah menurunkan surat al-Fatihah, iblis menangis sejadi-jadinya. Jadi yang ternyata tidak suka atas kelahiran Rasulullah itu ya iblis. Saya tidak bilang yang tidak senang dengan maulid begini begitu, enggak. Itu terserah ya. Maka yang terakhir kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin kapan? Ketika dia tidak menggantungkan hidupnya kepada makhluk. Kita butuh Pak Supratman, tetapi jangan terlalu banyak berharap kepada Pak Supratman. Kita tahu ada orang kaya, tetapi mohon maaf, jangan menghinakan dirimu karena kekayaannya. Ada yang begini dan begitu, kemudian kita menyembah-nyembah. Dalam artian apa? Seakan-akan bahwa dia mampu menghilangkan kesulitan dan kesusahan hidup. Ingat, jangan tergantung kepada makhluk, tapi bergantunglah dan gantungkan seluruh kehidupanmu, harapanmu, doamu, hajatmu, permintaanmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi penting di tengah-tengah kehidupan yang seperti hari ini, Bu.
Banyak sekali ujian, cobaan yang kita hadapi, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan di bulan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat memperbaharui iman kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah rasa cinta serta mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berputus asa, karena hari ini kita masih dalam keadaan seperti orang biasa. Yakinlah semuanya pasti akan berubah selagi kita mau berikhtiar dan selalu berdoa dan berharap hanya kepada Allah semata. Gantungkan harapanmu kepada Allah. Jangan kau pasrahkan kehidupanmu kepada angan-angan dalam hidupmu, tapi kembalikan semuanya kepada Allah, karena bagi Allah itu adalah perkara yang mudah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang penting ikhtiarnya cukupkan, usahanya cukupkan, hasilnya kembalikan kepada Allah. Walaupun tidak kaya, yang penting hati bahagia. Kadangkala kita salah dalam menilai, seakan-akan kebahagiaan itu adalah ukurannya harta. Kadang kita banyak harta, tapi ternyata tidak sedikit ujian dan cobaan yang datang. Bersyukurlah kepada Allah ketika engkau sukses, saudaraku. Bersyukurlah kepada Allah. Tetapi ketika engkau gagal, bersabarlah atas ujian itu. Allah selalu mengirimkan ujian kepada siapa? Orang yang mencintainya. Kalau suami mencintai istri, ya harus diuji kesetiaannya. Sama dengan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti harus diuji. Ini sebelum saya tutup boleh minum, Pak? Ini dikasih air tapi nggak ada yang nyuruh, Pak. Ini CT kenongku panitian ini. Saya ndak minum karena tadi senyoro begitu, Pak. Mas Suprapto cuma detep pangi baing. Silakan Pak Kiai, tak silakan sekali. Boleh Pak Suprapto? Oh iyalah Pak. Tak silakan pun yeno Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa jam? Oh iya, sekejap kita usah buka. Yang terakhir ya, karena habis ini kan bihobi. Ada bihobi ya? Ada doa bihobi? Ada doa? Ada doa bihobi Pak? Beda repu kocor wah? Beda. Oh berarti saya pada repu lagi dina ya? Nah, tapi para ustadz cek lengahi. Mungkin nak kana set keset. Anak pegulat tiap bulan mulun mi asong anteki. Takut panitia taknya pakai plastik. Mon panitia taknya pakai plastik, songkok tinggal petoron Pak. Ini jaga bahir. Ini Bu, Ibu, mumpung Maulid Nabi, yuk keluarin dompetnya. Masjid masih butuh. Saya doakan rezeki Ibu nambah. Korpa keluar untuk masjid. Boleh ambil sorban, pinjam sorbannya sambian jalan. Teman-teman panitia jalan, ambil sedekah dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini untuk pembangunan masjid. Meliandi sedekah. Paham? Debune Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, mun datang bulan Maulid telok perkara. Pertama, pebanyak maca Quran. Saya nomor 2, pebanyak maca salawat. Saya nomor 3, pebanyak sedekah. Buka. Saya tandi PC kalong apa toron? Saya tandi kalong. Anting apa toron? Nah, bapak mau tandi HP apa keluar? Pada sallallahu ala Muhammad. Yuk teman-teman hadrah. Sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi. Lanjut. Sallallahu. Jalan lagi. Jalan nak.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedekah sampean rupiah demi rupiah untuk masjid ini, saya hanya ingatkan, niatkan itu semata-mata karena Allah. Karena janji Rasulullah, orang yang bangun masjid, orang yang bangun masjid di bumi, tujuannya hanya mengharap ridha Allah. Mau besar mau kecil sumbangan sampean, itu akan diganti istana terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapapun yang membangun masjid di dunia dengan tujuan mengharap ridha Allah, maka Allah siapkan istana paling indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaga kerukunan sesama umat Islam, jaga kekompakan di antara warga. Lo ada bungkan apa ini betul beser ya? Aduh macam bambu saya ceramah dulu bu. Saja. Adik saya buah handphone pak. Insyaallah. Aduh segini lah mangkat ke ada. Lu nek kene tahan pak. Lagi songkok kule saya cambuk pak. Terakhir tori kompak sedretanan jatuh karan paham. Yang paling muda hari ini ribut gara-gara harta warisan pak. Ini terakhir ini, biar habis ini kita rebutan ini. Pokoknya kebagian gue lagi ajar puki. Carpuan warisan enggak. Nih. Silakan buka dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, dan nanti kalau santri buka dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menukil satu hadis, orang yang rebutan tanah di dunia, ingat, yang rebutan tanah di dunia satu jengkal saja. Ini sarahnya panjang, cuma saya singkat saja. Rebutan tanah satu jengkal saja, di akhirat tanahnya itu tembus ke 7 bumi, diambil oleh Allah, dikalungkan ke lehernya. Paham? Atau karan margana warisan. Emak mate serpu benia tahlil.
emak mate mbuk mate beni arep buak bojang ngaki beni arep buak sedekah saya buak sorat tanah bedeh banyak kula cerita mereka kampung kula beni kinto kula mek cerita kinto karena semak ke kampung kula saya enggak tebuna ahli syair amwaluna lidawil mirathi najma'uha adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kau kumpulkan harta paling banyak sekalipun engkau mati, anak cucumu pasti akan memperebutkan itu. Kau bangun istana yang paling megah sekalipun, semuanya akan hancur, semuanya akan habis. Untuk apa kamu rebutan itu? Kalau pada akhirnya Allah akan mempertanyakan setiap jengkal dari hartamu, setiap rupiah dari apa yang Allah kirimkan kepadamu. Banyakin syukur, kurangin ngeluh. Jangan bandingkan hartamu dengan harta tetanggamu. Udah. Lah pada lapar ya Rere. Pengabusan lain kula meneh. Mata kula keluar nang konang begile Pak. Bi kula pikir beniken hosok ro pada lapar kula ne Pak. Dan kula beni ageja beni Bu. Mangken cek benyakan orang rebut masalah nah tun. Mun tegelero ya akhirat teti seksana abe. Cala bola Bu. 1 rupiah. Jangankan sampai ribuan jutaan, 1 rupiah itu ditanya oleh Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah mengatakan begitu. Orang kapitan jamaah Masjid Nurul Huda, apakah kalian mengira aku menciptakan kalian dengan apapun yang ada di antara kalian itu sia-sia? Dan kemudian kalian tidak mengira kalian akan kembali kepadaku dan aku akan menghitung itu. Jaman-nyaman nodi kula menikon mata aku ini kesampian karena musim zaman mangken menikah seporan muntak banyak besen tak imul jaki paham mun sesoki aku boleh banyak aja kulambe suprapto ku ya ku boleh supratman ku berdemak semak anu suprapto aja tang penakan di dimah aju peto beles popo juan bu niku peto beles popo ya ku bu teh mondre tena sapora apa nikah mak nikah hukum Allah tapi tre tena seketendi setandi lebet ku berde nyapa mak ong kuwen panika kula ajar eta panika karena mangken kula ban sampean ampolop paka Allah ampolop paka ajarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2 saya ampongin na orang saya maksiat. Paham Bu? Paham Pak? Jangan pernah menghina orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Kalau Allah mau memberikan hidayah kepada dirinya, besok dia paling ahli ibadah. Yang ahli ibadah bisa menjadi paling ahli maksiat. Kalau kamu melihat saudaramu sedang bermaksiat, pertama bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih menjaga dirimu dari perbuatan yang sama. Yang kedua, mohonkan ampunan kepada Allah agar saudaramu itu diberi hidayah terbaik oleh Allah. Jangan menghina orang itu. Orang yang paling kau hina hari ini, besok dia paling duluan masuk surga. Sebajen apa? Ate negul ben sampean supaya ejegeh dari hal-hal setak penting bentak manfaat. Sengak Pak, sengak kula mekengak. Orang sing ngormatin reng sogi margana sogina telok perempat iman dicabut di Allah. 3/4 iman kita dicabut oleh Allah kalau kita menghormati orang kaya karena kekayaannya. Mik mana Ustaz? Ya jangan malam tambah manas ya. Sopaja enggak reng kapitan. Mon bada orang si ahli maksiat, aba syukur ke Allah. Ya Allah, mantar kula selamat dari maksiat ya Allah. Ben sepura aki tretan kula, mantar tretan kula paring insaf ben sadar ya Allah. Siapa hampa ketunging? Ya, karena mungkin hari paling bagus, paling becek. Mantar tuan kula ben sampean etre masareng Allah Subhanahu wa taala. Sedekah mantar etre masareng Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semungkos menika nih. Nah nih.
Ini kan saya liku keduan ki. Dan kula kena kerja ustaz. Nih. Sederhana saya 2,000, saya 5,000 nikah manter teti sedekah paling bagus. Sepaki nang akhirat panikah jadi ganjaran sa paling bagus mung budak kuluban panjenengan nyon samurah. Terkhusus da tretan baten kaula Ustaz Bahiruddin, Ustaz Ismail, Mas Supratman, Mas Suprapto, para yayi, para ustad, para sepuh, para pini sepuh ingkang kula mulyakaken, para tretan sedaya manter kuluban panjenengan ki bisa lanjang umur, bisa tepang ki ben bulan molot sebekal datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah